Oke. Nah, selanjutnya adalah ke limit bentuk tak tentunya nih. Tadi kan tentu ya, limit tentu tuh tadi. Karena kita hanya mensubstitusikan nilai X-nya saja, kita udah dapat jawabannya tuh. Nah, tapi kalau limit bentuk tak tentu, itu kriterianya ketika kita substitusikan X atau variabel X ke dalam fungsi-fungsinya, itu dia akan menghasilkan nilai 0/0, di mana 0/0 itu kan pasti tak hingga ya. Ketika suatu nilainya itu tak hingga, suatu nilai persamaan itu tak hingga, itu kita kayak ketidakpastian gitu ya. Ada ketidakpastian, di mana kan kalau ngomongin soal matematika, itu adalah salah satu ilmu yang pasti ya, di mana kita bisa secara eksak menentukan apakah nilai permasalahan tertentu itu A atau B atau C atau bahkan D itu. Dan itu nggak bakalan 2 gitu biasanya. Ini kita ngomongin soal limit ya. Kalau ngomongin soal statistik ya pasti ada probability ya. Nah, untuk mengerjakan limit bentuk tak tentu di mana kita nanti menemukan 0/0 kayak gini, itu kita bisa mengerjakannya dengan 2 cara nih. Yang pertama menggunakan pemfaktoran, yang kedua adalah menggunakan pengalian dengan sekawan. Oke. Nah, sekarang kita pakai pemfaktoran dulu nih. Nah, contohnya itu saya punya soalnya kayak gini. Jadi limit X mendekati 3 dari X kuadrat min X min 6 per X min 3. Oke. Ketika X-nya saya substitusikan di 3 pangkat 2 min 3 kurangi 6 per 3 min 3. Oke. 3 kuadrat adalah 9. 9 kurangi 3, 6. 6 kurangi 6, 0. 0/0, ya kan? Kita dapat nih hasil 0/0. Karena 0/0 tidak bisa dianggap sebagai jawaban, maka kita harus memfaktorkan persamaannya nih, teman-teman. Nah, caranya itu teman-teman ingat ini kan persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat pasti punya akar-akar, 2 akar nih. Dimana akar-akarnya itu akan menghasilkan persamaan ya gitu. Nah, kebetulan untuk X kuadrat min X min 6 itu kita dapatnya 2 akar ini teman-teman. Ingat ya, kalau kita dihadapkan oleh suatu persamaan kuadrat yang kita tentukan dahulu, yaitu ini dulu, X kuadratnya, dimana X kuadratnya kan satu koefisien. Ketika dia satu koefisien aja, itu pasti X sama X pasti. Di sininya pasti X sama X kan. Di awalnya. Nah, kemudian kita lihat di belakangnya. Belakangnya kan min 6. Min 6 itu adalah perkalian antara min 3 kali 2 atau min 2 kali 3 gitu. Jadi bisa dibalik gitu. Tapi kita ngelihat dari sini juga nih, ya kan? Min X kan min 1. Nah, dari hasil-hasil ini kira-kira kalau ditambahkan itu yang hasilnya min 1 apa? Misal min 3 ditambah 2. Kita utang 3, kita bayarnya 2. Berarti kan masih utang 1, ya kan? Jadi min 3 plus 2 ini. Makanya kita pilihnya yang ini ya. Dimana min 3-nya di sini, terus 2 plus 2-nya di sini gitu. Oke. Nah, kalau kita udah dapat kayak gini, itu udah enak banget nih, teman-teman. Ini kan sama atas bawah kita coret aja gitu. Dan nanti sisanya itu hanya X plus 2. X plus 2 kita substitusikan 3-nya ke sini. Jadi 3 plus 2 hasilnya adalah 5. Jadi limitnya adalah 5. Oke?